Bab 1582. Ketua 10 Aula Alam Baka. Kemunculan tiba-tiba dari 5 pria bayangan tidak hanya mengejutkan warrior Yang, tetapi bahkan Ella sedikit terkejut saat ini. Jelas, dia tidak menyangka seseorang bisa datang kepadanya secara diam-diam. Warrior Yang adalah orang pertama yang sadar kembali, dan segera menghunus pedangnya dan menebas salah satu pria bayangan. Syung. Dengan suara kicau pedang, energi pedang melintas di lapangan. Namun pria bayangan itu tidak mengelak dan membiarkan energi pedang warrior yang melewati tubuhnya. Energi pedang melewati, pria bayangan itu sedikit gemetar, kemudian tidak ada yang terjadi. Melihat adegan ini, pupil warrior yang sedikit menyusut, dan ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak melepaskan air dengan pedang itu barusan, tapi pihak lain tidak melakukan apapun sama sekali. Pada saat ini, Ella tiba-tiba memancarkan energi kaki. Ketika energi ini muncul, 5 rantai emas yang memenjarakan Ella tiba-tiba hancur. Tubuh Ella bergetar dan menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping warrior Yang. "Apakah kamu baik-baik saja?" Warrior Yang bertanya dengan cepat. Ella menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku memiliki pelindung lumpur kecil, yang merupakan kekuatan bumi, dan sulit bagi orang biasa untuk menyakitiku." Mendengar ini, warrior Yang melirik Ella, dan benar saja, saat ini, Ella memancarkan energi. Seolah memikirkan sesuatu, dia menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan di kejauhan, tidak ada orang lain. "Ada apa?" Warrior Yang bertanya dengan cemberut. Ella berkata dengan lembut, "Hukum 5 orang agak istimewa. Mereka belum pergi, kan?" tanya warrior Yang. Ella mengangguk. Lalu, dia memandang warrior Yang, "Kamu bisa melihat mereka?" Warrior Yang terkejut sesaat, kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Ella. Domain pedang. Di domain pedang, semua teknik tubuh adalah awan mengambang. Warrior Yang melihat sekeliling, saat berikutnya, domain pedang terbuka, dan pada saat domain pedang dibuka, beberapa pedang Hangwang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Pedang Hangwang langsung menenggelamkannya sebelum warrior Yang sempat bereaksi. Bum 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 bum. Ada gemuruh di lapangan. Setelah beberapa napas, medan berangsur-angsur kembali tenang. Pada saat ini, warrior Yang masih di sana, tetapi keringat dingin muncul di dahinya. Baru saja, dia hampir menutup telepon. Jika Ella tidak menggunakan kekuatan bumi untuk memberkatinya di saat kritis, dia akan benar-benar mati. Kekuatan kelima orang itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh tubuh kedagingannya. Ella menjulurkan lidahnya, "Maaf, aku hampir lupa kekuatan mereka." Warrior Yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka sangat kuat." Ella mengangguk, memang ada banyak master di Istana Alam Baka. Saat dia berbicara, dia menepuk dadanya dengan ringan, "Lumpur kecil, kalian berlima ini yang menghadapinya." Suara Ella jatuh dan bola kecil muncul di depannya. Kemudian, ruang dalam radius hampir 10.000 kaki ditutupi dengan lapisan energi. Pada saat yang sama, 5 pria bayangan sebelumnya muncul tidak jauh dari warrior Yang dan Ella. Ini dipaksa keluar oleh roh bumi. Warrior Yang melirik 5 pria bayangan. Jika dia menebak dengan benar, 5 orang ini seharusnya adalah 5 hantu yang dikatakan gadis darah sebelumnya. Pada saat ini, kelima orang itu tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di sekitar warrior Yang dan Ella. Warrior Yang dan Ella tenggelam. Pada saat ini, seberkas cahaya kuning tiba-tiba menyapu tubuh Ella seperti badai. Boom!
5 pria bayangan itu langsung terguncang ratusan kaki jauhnya. Pada saat ini, kehampaan di langit tiba-tiba bergetar, kemudian, wanita dan anak kecil dengan baju besi ungu keluar dari kehampaan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada wanita berarmor dan anak kecil. Wanita lapis baja itu melirik anak kecil, "Ini sangat bagus, tapi itu tidak cukup." Felis sedikit mengangguk, lalu menatap Ella di sampingnya dan berkata, "Aku kalah." Mendengar apa yang dikatakan anak laki-laki itu, warrior yang membeku di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa anak kecil itu akan kalah. Ella menggelengkan kepalanya sedikit, "Kamu telah mencoba yang terbaik." Bocah laki-laki tertawa kecil, lalu dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah batu muncul di telapak tangannya. Melihat batu itu, warna lembut muncul di mata anak Felis. "Ini dia, kan?" bisik Ella. Bocah laki-laki mengangguk, saat pertama kali melihatnya, waktunya sudah tiba. Setelah berbicara, dia menyerahkan batu itu kepada Ella. Ella mengambil batu itu dan berkata, "Kamu." Anak kecil tersenyum kecil, dia pergi, "Apa gunanya hidupku di dunia ini?" Dia berbalik untuk melihat wanita berbaju besi di kejauhan. "Ella, maafkan aku tidak ada cara untuk membantumu memecahkan masalah istana alam baka, tetapi aku dapat membantumu untuk terakhir kalinya." Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat batu di tangan Ella. "Aku telah berlatih selama 9 kehidupan, seharusnya tercerahkan dan dibebaskan dari belengguku sendiri, tetapi tanpa pertemanan darimu, apa gunanya keabadian?" Setelah kata-kata itu jatuh, nyala api samar tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pembakaran jiwa. Melihat pemandangan ini, tidak hanya wajah warrior yang berubah, tapi juga wajah wanita di istana alam baka di kejauhan. Tentu saja dia tidak menyangka anak kecil ini memilih untuk membakar jiwa. Apa yang dilambangkan pembakaran jiwa? Itu berarti yang asli menghilang di dunia ini, tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Melihat anak itu dan pembakaran jiwa, ekspresi Ella berubah, dan dia berkata, "Jangan." Anak kecil tiba-tiba menyela Ella, "Ella, ini adalah pilihanku. Bagiku, ini adalah tujuan terbaikku. Ketika aku mati, letakkan aku di tempat dengan laut bersamanya. Dia paling menyukai laut selama hidupnya." Kata-kata jatuh. Duar. Aura menakutkan tiba-tiba menyembur dari tubuh anak itu. Kemudian, anak itu menatap wanita berbaju besi di kejauhan. Dia tidak berbicara. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menariknya. Ruang tempat dia berdiri langsung terbelah dengan ruang di mana wanita lapis baja itu berdiri, dan kemudian keduanya menghilang pada saat yang bersamaan. Warrior yang memandang Ella di sampingnya, kemana mereka pergi? Ella terdiam lama, lalu berkata, "Lubang hitam luar angkasa." Lubang hitam luar angkasa. Warrior yang mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, ruang di kejauhan tiba-tiba bergetar, kemudian seorang wanita keluar dari sana. Wanita ini adalah wanita lapis baja yang sama dari sebelumnya. Warrior yang menemukan bahwa ada noda darah di sudut mulut wanita berarmor. Tidak hanya itu, tetapi pada saat ini, kedua lengan wanita berarmor itu telah menghilang. Di lengan yang patah, darah terus mengalir, tidak hanya lengannya hilang, tetapi juga di tubuh wanita itu, masih ada puluhan luka, dan luka-luka ini berdarah saat ini, dan wanita lapis baja saat ini telah menjadi pria berdarah. Pada saat ini, batu seukuran ibu jari tiba-tiba muncul dari ruang di depan Ella. Batu itu perlahan jatuh, dan akhirnya mendarat di depan Ella. Melihat batu ini, Ella langsung tercengang.
Warrior yang terdiam, tak perlu dikatakan, batu ini pasti anaknya. Anak kecil itu benar-benar menghilang dari dunia ini. Pada saat ini, wanita berbaju besi di kejauhan tiba-tiba memandang Ella. Ini benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka bahwa Tuan yang kuat akan memilih pembakaran jiwa untuk membantumu. Aku harus mengatakan, itu benar-benar mengejutkan. Ella tidak berbicara. Dia melihat dua batu di tangannya untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku akan menemukan tempat yang tenang untukmu, sehingga kamu akan bersama selamanya, dan tidak pernah berpisah lagi." Duar. Pada saat ini, ruang langit berbintang di atas kepala semua orang bergetar hebat lagi, dan kemudian, Feli dan Marifan muncul di lapangan. Pada saat ini, wajah kedua wanita itu pucat. Ella berjalan ke sisi Feli dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Feli menggelengkan kepalanya, tidak terlalu sakit. Ella mengusap pelan kepala Feli, lalu berbalik menatap wanita berbaju besi dan yang lainnya. "Kalian di Istana Alam Baka seperti ini kan? Kalau begitu aku akan bermain dengan kalian." Suara itu jatuh, dan dia melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, mata jalan surga muncul di seluruh langit berbintang. Setelah yang pertama muncul, yang kedua segera muncul, dalam beberapa napas. Di tengah berbintang langit, 50 atau lebih mata besar jalan surga muncul. Wanita berbaju besi itu mengangkat kepalanya dan menatap mata jalan surga. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan mata jalan surga ini jauh lebih unggul dari para penguasa alam reinkarnasi biasa. Wanita berbaju besi memandangnya lama, lalu kembali menatap Ella di kejauhan. "Istana Alam Baka bersedia memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu tidak melawan, ikuti kami dengan patuh, dan biarkan langit ini mata jalan surga membantu Istana Alam Baka untuk mengelola sistem surgawi ini. Istana Alam Bakaku tidak akan membunuh, jika tidak, aku akan bertarung denganmu hari ini, kalian semua akan mati." Ella mencibir, "Semuanya akan mati. Arogan sekali. Aku bilang, aku tidak suka berkelahi, tapi bukan berarti aku takut berkelahi. Mulai sekarang, aku Ella, resmi menyatakan perang terhadap Istana Alam Baka dan aku akan benar-benar menghilangkan kalian dari dunia ini." Mengatakan itu, dia menatap mata jalan surga, kemudian melambaikan tangannya, listrik setrum dia. Bum bum bum. Dalam sekejap, guntur dewa yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah wanita berbaju besi. Wanita berbaju besi itu menatap Ella dengan dingin, "Karena kamu ingin mati, maka Istana Alam Baka akan memenuhimu." Suara itu jatuh, dan dia melambaikan tangan kanannya. Ada keheningan sesaat, dan tiba-tiba, sebuah mulut besar muncul di atas kepala semua orang. Kemudian, di mata semua orang, mulut besar itu langsung menelan semua guntur dan kilat. Pada saat yang sama, salah satu jalan surga ditelan langsung oleh mulut raksasa itu. Ketua 10 Aula Alam Baka, Dewi hadir. Bersambung.